Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi rangkaian arus dan tegangan arus bolak-balik. Dimana yang pertama kemarin kan kita sudah membahas tentang besaran arus dan tegangan bolak-balik. Sekarang untuk poin yang kedua, kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Dimana rangkaian arus bolak-balik ini merupakan sebuah rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya resistor. Resistor ini dinamakan juga dengan hambatan murni dalam arus bolak-balik. Untuk rangkaian resistor atau rangkaian resistif bisa juga ini ya, dinamakan juga dengan rangkaian resistif. Ini merupakan rangkaian yang terdiri atas sebuah hambatan atau tahanan. RR ini adalah resistor yang dihubungkan ke sumber tegangan AC. Kemudian kita buat gambar rangkaian resistifnya. Ini dia yang merupakan simbol dari R, resistor, dihubungkan dengan tegangan volt. Kemudian untuk grafiknya sendiri, grafik rangkaian resistif ini kita menggunakan grafik sinus atau sinusoidal yang seperti yang dijelaskan kemarin. Kalau untuk rangkaian resistif ini terdiri dari dua buah grafik arus bolak-balik, yaitu hubungan antara tegangan dan kuat arus I. Jadi kita buat dulu gelombang sinusoidalnya. Ini merupakan Imax. Nah, kalau untuk resistor atau rangkaian resistif, ini untuk tegangan dan kuat arusnya itu dia dimulai dari posisi yang sama. Ini dia. Jadi yang warna biru ini merupakan Vmax atau grafik tegangan yang sama dengan Vmax sin omega T. Dan yang merah, grafik ini yang berwarna merah ini merupakan grafik kuat arus I, di mana I sama dengan Imax sin omega T. Nah, ini tadi yang Vmax. Jadi bisa kita katakan kalau rangkaian resistif dia dimulai dari posisi yang sama. Kalau untuk koordinat dia posisi 0. Ini grafik hubungan T dalam sekon. Omega T juga bisa. Selanjutnya, untuk rangkaian resistif tadi, tegangan dan kuat arus itu dia mempunyai fase yang sama, seperti yang ditunjukkan pada grafik. Sehingga untuk grafik sederhananya bentuknya seperti ini. I tadi berwarna merah, ini grafik I, ini grafik V. Tegangan, ini kuat arus. Jadi arah keduanya sama dan dimulai dari posisi yang sama. Itulah yang dinamakan dengan fasenya yang sama tadi. Selanjutnya untuk persamaan untuk rangkaian resistif. Dari tegangan tadi V sama dengan Vmax sin omega T. Untuk kuat arus I sama dengan Imax sin omega T. Jika diketahui tegangan maksimum dan kuat arus maksimum, maka untuk mencari hambatannya, untuk mencari hambatan R, kita menggunakan persamaan dari hukum Ohm. Dimana untuk hukum Ohm kan V sama dengan I dikali R. Jadi kalau seandainya untuk tegangannya maksimum, kuat arusnya juga maksimum, maka yang kita gunakan adalah Vmax sama dengan Imax kali R.
Ini persamaan untuk rangkaian resistif. Kemudian ada sedikit tambahan untuk nilai omega. Ini caranya sama dengan yang seperti yang Ibu jelaskan kemarin. Hanya tambahannya di sini nanti omega itu sama dengan 2πf di persamaan gelombang. Dan ingat juga nanti kalau hubungan frekuensi ini kan ada Z per periode, ada F juga kalau dihubungkan dengan jumlah gelombang dia N per T. Ini hanya tambahan sedikit yang Ibu berikan, mana tahu sudah lupa yang pembelajaran yang kemarin. Baiklah, kita lanjut ke poin yang kedua B. Ini merupakan rangkaian induktor atau induktif. Induktor ini dilambangkan dengan L. Dimana untuk rangkaian induktif ini rangkaian yang terdiri dari sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Untuk rangkaian induktif ini atau rangkaian induktor, dia mempunyai beda fase antara tegangan dan kuat arus itu adalah pi per 2 atau setengah pi, sehingga untuk rangkaian induktor ini nanti tegangan yang mendahului kuat arus. Jadi grafik tegangan dulu baru dia grafik kuat arus yang besarnya setengah pi atau pi per 2. Jadi grafik rangkaian secara umumnya bentuknya seperti ini. Ini tegangan V, ini V, ini induktor L. Dan grafiknya grafik tegangan mendahului kuat arus, ini fase omega T. Ini grafik VM posisi 0. Jadi kuat arusnya kita buat dulu. Ini grafik I. Untuk V katanya tegangan mendahului sebesar ini, sebesar pi per 2 atau setengah pi. Jadi kalau karena dia yang mendahului, kita mulai dari atas. Ini dia. Ini grafik Vm, ini Im. Jadi untuk grafik tegangannya V sama dengan Vmax, karena tegangan mendahului kuat arus, Vmax cos omega T atau menjadi Vmax sin omega T ditambah pi per 2. Untuk I tetap I sama dengan Imax sin omega T. Sehingga secara sederhana grafiknya bisa kita buat bentuknya seperti ini. Ini tadi yang kuat arus I, yang mendahului tadi dari atas itu adalah Vm. Ini dia. Untuk persamaan pada rangkaian induktif, untuk kuat arus I sama dengan Imax sin omega T. Ini tetap, tapi yang tegangan tadi itu yang cos, Vmax cos omega T atau Vmax sin omega T tambah pi setengah kala seandainya fasenya yang diketahui nanti di dalam soal. Untuk reaktansi induktifnya ada yang dinamakan dengan reaktansi induktif. Ini dilambangkan dengan XL. Untuk reaktansi induktif ini artinya dia berbentuk hambatan juga, hambatan pada rangkaian induktif. Hambatan, tahanan itu sama saja nanti XL, yang satunya nanti ohm, sama dengan resistor R. Jadi untuk XL itu sama dengan omega dikali L. Seperti yang kita ketahui omega sama dengan 2πf, sehingga XL bisa kita turunkan menjadi 2πf dikali L.
Ini salah satu persamaan. Kemudian bagaimana mencari tegangan atau kuat arusnya? Untuk tegangan atau kuat arusnya bisa kita gunakan apabila nanti yang diketahui dalam bentuk tegangan maksimum, maka Vmax-nya sama dengan Imax dikali XL. Kalau di resistor kan dia Vmax sama dengan Imax dikali R. Tapi kalau induktor, Vmax sama dengan Imax dikali XL, dia sama-sama hambatan. Kemudian kalau tegangan secara umum V, maka V sama dengan I dikali XL. Atau tegangan untuk induktor ini VL sama dengan besar kuat arusnya dikali XL, itu sama saja nanti. Keterangan ibu buat di sini saja ya. Keterangan I ini adalah kuat arus satuan ampere, V tegangan dengan satuan volt, I ini Imax mungkin udah bisa ya, Imax Vmax itu sama saja nanti. Kemudian ini F saja, F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz. Kemudian XL adalah reaktansi induktif, satuan ohm. Kemudian L ini adalah induktor dengan satuan Henry. Baiklah, kita langsung masuk ke poin C, rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitor atau kapasitif yang dilambangkan dengan C, di mana untuk rangkaian kapasitor atau kapasitif ini merupakan rangkaian yang terdiri dari kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Untuk rangkaian kapasitif ini beda fase, ini namanya beda fase antara tegangan dan kuat arus itu adalah tetap I/2. Tapi untuk kapasitor atau kapasitif ini kuat arus yang mendahului tegangan. Jadi grafik kuat arus yang mendahului tegangan sebesar setengah pi atau pi/2. Untuk gambar rangkaiannya ini dia. Kapasitor dia garis 2 tegak sama besar. Ini tegangan V. Tegangan ini kapasitor C. Dan untuk grafiknya sendiri ini grafik beda fase omega T. Ini dia kuat arus kuat arus I. Nah, karena tadi kuat arus yang mendahului tegangan, maka tegangannya dia dimulai dari posisi di bawah kuat arus. Ini dia. Ini I maksimum, ini Vmax. Ataupun kalaupun ini min, ini Vm positif. Jadi yang biru ini grafik V sama dengan Vmax sin omega T kurang pi/2. Sementara untuk kuat arus I sama dengan Imax sin omega T. Jadi
Jadi perbedaannya dengan induktor, kalau induktor kan dia ditambah setengah fase karena tegangan yang mendahului kuat arus. Kalau untuk kapasitor karena kuat arus yang mendahului tegangan, maka tegangan kan dia dimulai dari di bawah kuat arus lah, ini misalnya dengan kata lain berada di bawah kuat arus, berada di posisi 0. Kalau di koordinat kartesius maka bertanda min, jadi dia dikurang setengah fase. Sehingga grafik secara sederhananya untuk rangkaian dari grafik sinusoidal seperti ini. Ini kuat arus I, ini tegangan V. Ini dia kuat arus yang mendahului tegangan. Untuk persamaan, untuk rangkaian kapasitif ini, untuk kuat arus I sama dengan I max sin omega T. Kalau untuk tegangan sama dengan V max sin omega T dikurang setengah pi atau pi per 2. Untuk reaktansi kapasitif atau kapasitor ini dilambangkan dengan XC, di mana XC sama dengan 1 per omega dikali C. Sama halnya dengan induktif tadi, di mana omega sama dengan 2 PF. Untuk mencari tegangan maksimumnya, maka Vmax sama dengan Imax kali, kalau di hukum Ohm kan dia tegangan sama dengan kuat arus dikali R. Kalau untuk kapasitor atau rangkaian kapasitif, ini hambatannya itu diganti dengan XC. Jadi reaktansi induktor ini sama dengan hambatan pada hambatan pada kapasitor. Nah, untuk tegangan pada rangkaian kapasitor sama dengan kuat arusnya dikali XC. Inilah persamaan-persamaan pada rangkaian kapasitor. Keterangan C ini adalah kapasitor dalam satuan farad atau dinamakan dengan F. Kemudian XC ini adalah reaktansi kapasitif satuan ohm. Frekuensi udah tadi, kemudian omega I itu sama saja dengan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah rangkaian arus bolak-balik. Sebuah rangkaian arus bolak-balik dihubungkan dengan sebuah hambatan murni, tegangan maksimumnya maksimumnya 300 volt. Bila kuat arus yang mengalir I sama dengan 2 sin 100 T ampere, tentukan nilai hambatan rangkaian tersebut. Sekarang kita bahas. Yang diketahui kan di dalam soal ada tegangan maksimum 300 volt dan persamaan kuat arus I sama dengan
2 sin 100 Ta. Jadi tegangan maksimum lambangnya Vmax itu sama dengan 300 volt dan persamaan I sama dengan 2 sin 100 T ampere. Yang ditanya adalah tentukan nilai hambatan R. R-nya itu berapa? Kita jawab. Dari persamaan I sama dengan 2 sin 100 T ampere ini, kita lihat persamaannya dia merupakan persamaan dari I sama dengan I max sin omega T. Jadi yang dua ini adalah nilai dari I max yang berdampingan dengan waktu yang 100 itu adalah omega. Jadi dari persamaan ini kita peroleh I max sama dengan 2 ampere dan omeganya sama dengan 100 radian per sekon. Sehingga untuk mencari R, untuk mencari nilai R berarti dari VR sama dengan I dikali R. Tapi karena yang diketahui di dalam soal adalah tegangan maksimum, maka Vmax sama dengan I dikali R. I max dikali R. Vmax nya tadi 300 volt, I max nya kita peroleh yang ini 2 ampere dikali R. Maka R sama dengan 300 volt per 2 ampere, sehingga hambatannya sama dengan 150 ohm. Kemudian contoh soal yang kedua. Yang tadi kita baca contoh soal yang pertama ya. Yang kedua, sebuah induktor ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 300 volt. Bila arus yang melalui induktor tersebut 5 ampere dengan frekuensi 75 Hz, maka tentukanlah induktansi induktor tersebut. Jadi sekarang kita bahas yang diketahui di dalam soal itu adalah tegangan 300 volt. Kemudian jika arus yang melalui induktor tersebut 5 ampere arus dengan frekuensi 75 Hz, tentukan induktansi induktor tersebut. Sehingga V-nya sama dengan 300 volt, buat arus I sama dengan 5 ampere, frekuensi lambangnya F sama dengan 75 Hz. Yang ditanya adalah induktansi induktor. Induktansi induktor itu lambangnya adalah L. Sekarang kita jawab. Untuk mencari L ini kita lihat dari persamaan-persamaan tadi itu harus kita cari dulu nilai XL sama dengan omega dikali L, baru dapat nilai L-nya ini. Ini yang ditanya. Bagaimana cara kita mencari XL? Maka XL kita cari dari persamaan. Ini kan tegangan pada rangkaian induktor. Dari persamaan cari XL dari persamaan VL sama dengan I dikali XL. Tegangan pada rangkaian induktor kan tadi ini yang 300 volt. Kuat arus yang diketahui adalah 5 ampere.
baru dia dikali XL, maka XL sama dengan 300 volt per 5 ampere, sehingga diperoleh XL nya sama dengan 60 ohm. Nah, sudah dapat nilai XL, baru kita kembali ke mencari L. Dari XL sama dengan omega dikali L. Omega kan yang diketahui dalam soal kan dia frekuensi. Bagaimana cara menentukan frekuensi? Kita kembali ke persamaan omega, di mana omega itu sama dengan 2πf, sehingga F sama dengan omega per 2pi. Nah, dari sini bisa kita bolak-balik nanti. Yang kita tentukan ini dulu untuk menentukan omega, sehingga XL sama dengan 2πf dikali L. XL nya kita peroleh tadi 60 ohm sama dengan 2pi dikali frekuensinya 75 Hz dikali L, maka 60 ohm sama dengan 150 pi Hz kali L, maka L sama dengan 60 per 150 pi Hz, 60 ohm ya, maka L nya sama dengan kita perkecil saja angka, sama-sama dibagi 10. Oke, kemudian sama-sama dibagi 3, berarti sama-sama bagi 30 ini. Kalau sama-sama dibagi 30 berarti ini 2 per 5 pi Henry, atau sama juga dengan 2 per 5 kan 0,4 per pi